Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berlatar belakang di tahun 1997. Setelah berminggu-minggu merencanakan, akhirnya tiba juga hari yang dinanti oleh Raka dan teman-temannya untuk mendaki Gunung Argopuro. Gunung ini terkenal dengan jalurnya yang panjang dan penuh tantangan. Bagi Raka, ini adalah kesempatan untuk merasakan kebebasan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka berlima, Raka, Andi, Wira, Dito, dan Gita, bersiap-siap dengan penuh semangat, membawa semua perlengkapan yang diperlukan. Perjalanan dimulai dengan lancar. Suasana hangat dan ceria menyelimuti mereka saat berjalan menyusuri hutan, sesekali berhenti untuk mengambil foto. Namun, seiring berjalannya waktu, hutan menjadi semakin lebat dan suasana berubah. Kabut tipis mulai turun, menutupi jalur pendakian. Raka, yang berjalan di depan, merasa ada sesuatu yang aneh, tapi dia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaannya saja. Malam mulai merayap ketika mereka tiba di pos peristirahatan pertama. Setelah mendirikan tenda dan makan malam, mereka berkumpul di sekitar api unggun, bercanda dan berbagi cerita seram untuk menghangatkan suasana. Di tengah cerita, Wira tiba-tiba menghentikan obrolannya dan menatap ke arah semak-semak. Dia mengaku melihat bayangan seseorang di kejauhan, tapi tak ada yang lain yang melihatnya. Mereka hanya tertawa, menganggap Wira sedang berhalusinasi karena kelelahan. Mereka memutuskan untuk tidur lebih awal agar bisa melanjutkan perjalanan esok hari. Namun, malam itu, Raka tidak bisa tidur nyenyak. Dia merasa diawasi, seolah-olah ada mata yang terus memperhatikannya dari kegelapan hutan. Setiap kali dia hampir tertidur, dia terbangun oleh suara langkah kaki yang samar, tapi saat dia membuka mata, tak ada apa-apa. Perasaan aneh ini terus menghantuinya sampai fajar menyingsing. Pagi itu, Raka memutuskan untuk tidak membicarakan kegelisahannya kepada yang lain. Mereka semua terlihat segar dan siap untuk melanjutkan perjalanan. Dia berpikir mungkin hanya dia yang terlalu sensitif. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap ada, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka sejak semalam. Tanpa mereka sadari, perjalanan ini akan membawa mereka pada pengalaman yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari kedua pendakian dimulai dengan cuaca cerah. Jalur yang mereka tempuh semakin menanjak, dengan pemandangan yang semakin memukau di setiap langkah. Suasana ceria kembali mengisi hati mereka, mengalihkan perhatian Raka dari perasaan aneh yang dia alami semalam. Namun, menjelang siang, kabut kembali turun, lebih tebal dari hari sebelumnya. Raka yang berada di depan tiba-tiba berhenti, membuat yang lain terhenti juga. Di tengah kabut, dia melihat sosok seseorang berdiri di kejauhan, tepat di tengah jalur yang akan mereka lewati. Sosok itu tampak samar, tapi jelas seorang pendaki dengan ransel besar di punggungnya. Raka merasa aneh. Pendaki itu berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah menunggu sesuatu. Raka memanggil teman-temannya untuk melihat. "Lihat itu, ada orang di depan," katanya sambil menunjuk. Namun, ketika mereka semua memperhatikan, sosok itu sudah menghilang begitu saja, seolah tertelan oleh kabut. "Baru saja ada orang di sana." Raka bersikeras, tapi yang lain hanya menganggapnya berhayal. Mereka tertawa kecil dan melanjutkan perjalanan, meski Raka masih merasa terganggu. Sepanjang perjalanan, Raka terus waspada, mencari tanda-tanda keberadaan sosok tadi. Namun, tak ada apa-apa lagi yang muncul. Saat mereka mendekati pos peristirahatan berikutnya, Raka kembali melihat sosok pendaki itu, kali ini lebih dekat. Dia berdiri di sisi jalur,
wajahnya tertutup bayangan ransel besar yang dia bawa. Raka berusaha memanggilnya, tapi pendaki itu tak merespon. Yang membuat Raka semakin merinding adalah fakta bahwa sosok itu tampak tidak memiliki bayangan, meskipun matahari saat itu sedang bersinar terang di atas kepala. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia mengajak teman-temannya untuk segera sampai di pos peristirahatan. Ketika mereka tiba, Raka mencoba menceritakan pengalamannya kepada yang lain, tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Mereka terlalu sibuk dengan persiapan makan siang. Namun, di dalam hati, Raka merasa ada yang tidak beres. Sosok pendaki tanpa bayangan itu terus mengganggu pikirannya, dan dia mulai merasa bahwa mereka mungkin tidak sendirian di gunung ini. Perjalanan hari ketiga semakin menantang. Mereka kini berada di ketinggian yang lebih tinggi, dengan jalur yang semakin sempit dan curam. Kabut yang tebal seringkali menyelimuti jalur, membuat pandangan mereka terbatas. Meski begitu, semangat mereka belum pudar. Saat mendaki, Raka merasakan kehadiran sosok pendaki misterius itu semakin kuat. Dia merasa sosok itu tidak sekadar berdiri di kejauhan, tetapi kini seperti mengikuti langkah mereka. Setiap kali dia menoleh, dia bisa merasakan mata sosok itu menatapnya dari balik kabut. Namun, setiap kali dia berusaha memperingatkan teman-temannya, sosok itu menghilang begitu saja. Ketika mereka sampai di puncak bukit kecil, di mana mereka bisa melihat ke sekeliling, Andi tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah tebing di kejauhan. "Lihat, ada seseorang di sana," serunya. Raka segera memandang ke arah yang ditunjukkan Andi, dan benar saja, dia melihat sosok pendaki itu lagi. Sosok itu berdiri di tepi tebing, menghadap ke arah mereka. Kali ini, yang lain juga melihatnya. Mereka semua terdiam, merasa aneh dengan keberadaan pendaki tersebut. "Apa dia sendirian?" tanya Gita, suaranya terdengar khawatir. "Sepertinya dia butuh bantuan," tambah Wira. Mereka memutuskan untuk mendekati pendaki itu, berpikir mungkin dia tersesat atau membutuhkan pertolongan. Namun, saat mereka semakin mendekat, kabut tebal tiba-tiba turun lagi, menutupi pandangan mereka. Dalam sekejap, sosok pendaki itu hilang dari pandangan mereka. Dengan perasaan cemas, mereka mencari-cari di sekitar, memanggil-manggil, tapi tak ada jawaban. Sosok itu menghilang begitu saja, seolah tertelan oleh kabut. Raka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan pendaki tersebut. Kejadian ini membuat suasana hati mereka berubah menjadi tegang. Perjalanan yang semula menyenangkan kini berubah menjadi penuh kecemasan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, berharap kabut akan mereda. Saat mereka duduk di atas batu besar, Raka merenung dalam diam. Dia tak bisa menghilangkan bayangan pendaki tanpa bayangan itu dari pikirannya. Dia tahu bahwa sosok itu bukan sekadar pendaki biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dan gelap di balik penampakan tersebut. Malam itu, mereka memilih untuk berkemah di sebuah area datar yang mereka temukan tak jauh dari puncak bukit. Meski pemandangan malam dari ketinggian ini indah, suasana terasa mencekam. Udara malam sangat dingin, dan kabut semakin tebal, hampir tak memberikan jarak pandang lebih dari beberapa meter. Saat mereka duduk di sekitar api unggun, suasana menjadi hening. Tak ada yang berbicara tentang penampakan pendaki tanpa bayangan yang mereka lihat siang tadi, namun jelas terlihat bahwa setiap orang merasa tidak nyaman. Meskipun mereka berusaha berbicara tentang hal lain, ketegangan terasa di udara. Raka merasa semakin tidak tenang. Setiap kali dia memandang ke arah kegelapan di luar lingkaran api, dia merasa ada yang mengintip dari balik pepohonan.
Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan dan efek dari kabut, tapi perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Tiba-tiba, mereka semua dikejutkan oleh suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering di dekat mereka. Semua kepala segera menoleh ke arah suara tersebut, namun yang terlihat hanya kegelapan dan kabut. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" teriak Wira, tapi tak ada jawaban. Langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah-olah seseorang sedang berjalan mengitari perkemahan mereka. Gita meremas lengan Andi dengan erat, matanya penuh ketakutan. "Kita harus keluar dari sini," bisiknya, namun yang lain terlalu bingung untuk merespon. Raka mencoba mengumpulkan keberanian dan berjalan perlahan ke arah suara tersebut dengan senter di tangannya. Saat dia mendekat, suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti, meninggalkan kesunyian yang lebih mencekam. Dengan tangan gemetar, Raka menyorotkan senter ke arah sumber suara, tapi tak ada apapun di sana, hanya kabut yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Namun, ketika dia memutar tubuhnya untuk kembali ke perkemahan, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di balik sebatang pohon besar, tak jauh dari tempatnya berdiri, Raka melihat sosok pendaki itu lagi. Sosoknya tampak lebih jelas sekarang, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan ransel besar tergantung di punggungnya. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya. Mata itu menatap langsung ke arah Raka dengan tatapan kosong, seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Dan sekali lagi, Raka melihat bahwa sosok itu tidak memiliki bayangan, meskipun cahaya senter langsung mengenai tubuhnya. Raka terpaku di tempatnya, tak bisa bergerak atau bersuara. Sosok itu perlahan melangkah ke depan, mendekati Raka tanpa suara. Ketakutan luar biasa menyergap Raka, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah dibekukan oleh tatapan dingin sosok itu. Dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, pendaki tanpa bayangan itu kini berdiri hanya beberapa meter dari Raka. Tiba-tiba, Raka merasa sebuah tangan menariknya kembali ke kenyataan. Itu Andi, yang datang mencarinya karena terlalu lama tidak kembali ke perkemahan. "Raka, kamu ngapain di sini?" Andi bertanya dengan nada khawatir. Raka, yang baru bisa bernapas kembali, segera menoleh ke arah pendaki itu. Namun, saat dia melihat ke depan, sosok itu sudah lenyap, hilang begitu saja dalam kabut. Tanpa berkata apa-apa, Raka segera menarik Andi kembali ke perkemahan. Wira dan yang lain melihat mereka kembali dengan wajah yang penuh tanya. "Kamu lihat apa?" tanya Wira, tapi Raka hanya menggelengkan kepala, terlalu bingung untuk menjelaskan. Malam itu, mereka memutuskan untuk tetap berjaga-jaga. Gita tak henti-hentinya berdoa, berharap malam segera berakhir. Di dalam hati, Raka tahu bahwa pengalaman ini belum selesai. Sosok pendaki tanpa bayangan itu tampaknya memiliki maksud tertentu, dan Raka takut bahwa mereka semua mungkin akan mengetahui maksud tersebut lebih cepat daripada yang mereka harapkan. Pagi itu, mereka terbangun dengan perasaan lega karena akhirnya malam yang mencekam telah berlalu. Namun, kabut yang tebal masih menyelimuti area sekitar perkemahan, membuat suasana tetap suram. Saat Raka keluar dari tenda, dia merasa hawa dingin yang berbeda dari biasanya, seperti ada sesuatu yang salah. Wira, yang sedang mengemas peralatannya, tiba-tiba memanggil yang lain dengan suara cemas. "Kalian lihat ini," katanya sambil menunjuk ke tanah di sekitar perkemahan mereka. Raka dan yang lain segera mendekat, dan apa yang mereka lihat membuat mereka merinding. Di sekitar perkemahan, tepat di luar lingkaran tenda mereka, ada jejak kaki yang jelas terlihat di tanah basah. Jejak kaki itu tampak besar, lebih besar dari ukuran kaki manusia pada umumnya.
Jejak-jejak itu mengelilingi perkemahan mereka, seolah-olah seseorang atau sesuatu telah berjalan mondar-mandir sepanjang malam, mengawasi mereka dari kegelapan. Gita memegang tangan Andi erat-erat, wajahnya pucat pasi. "Siapa yang berjalan di sini tadi malam?" "Kalian keluar," tanyanya dengan suara gemetar. Yang lain hanya menggeleng, tak satu pun dari mereka yang keluar dari tenda setelah kejadian malam itu. Raka tahu bahwa jejak kaki itu bukan milik mereka, tapi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti siapa atau apa yang meninggalkan jejak tersebut. Dengan suasana hati yang semakin tegang, mereka memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Meninggalkan tempat itu adalah keputusan yang terbaik, namun Raka masih merasa dihantui oleh peristiwa semalam. Dia merasa seolah-olah sosok pendaki tanpa bayangan itu masih mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Saat mereka berjalan turun dari bukit, jejak kaki itu terus muncul di jalur yang mereka lewati, seolah-olah mengikuti langkah mereka. Setiap kali Raka melihat jejak itu, dia merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Mereka semua berjalan dalam diam, tak ada yang berani membicarakan apa yang mereka lihat. Perjalanan yang seharusnya menjadi pengalaman menyenangkan kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah pos peristirahatan yang lebih rendah, di mana kabut mulai sedikit berkurang. Di tempat ini, mereka beristirahat sejenak, mencoba menenangkan diri dari ketegangan yang telah menyelimuti mereka sejak pagi. Di pos tersebut, mereka bertemu dengan sekelompok pendaki lain yang sedang bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka tampak ramah, dan percakapan ringan pun segera dimulai. Namun, ketika Wira secara tak sengaja menceritakan tentang jejak kaki misterius yang mereka temukan, suasana segera berubah menjadi serius. Salah satu pendaki yang lebih tua, Pak Suryo, yang tampaknya berpengalaman di gunung ini, langsung memandang mereka dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kalian lihat jejak kaki besar di sekitar perkemahan?" tanyanya dengan nada rendah. Raka dan yang lain mengangguk. "Iya, jejak kaki itu tidak mungkin milik manusia biasa," jawab Raka. Pak Suryo menarik napas panjang. "Kalian harus lebih berhati-hati. Di gunung ini, ada banyak kisah tentang pendaki yang bertemu dengan penghuni lama gunung ini. Mereka sering digambarkan sebagai sosok-sosok besar yang misterius. Beberapa orang menyebut mereka penjaga gunung. Jejak kaki yang kalian lihat mungkin milik mereka. Biasanya, mereka tidak mengganggu jika kita tidak mengusik mereka, tapi jika kalian merasa diikuti, lebih baik cepat turun dari gunung ini." Mendengar itu, suasana hati Raka dan teman-temannya semakin tegang. Mereka tak menyangka bahwa perjalanan ini bisa menjadi begitu menyeramkan. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Suryo dan kelompoknya, lalu segera melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka berjalan lebih cepat, berharap segera keluar dari hutan ini sebelum hal-hal yang lebih buruk terjadi. Di sepanjang jalan, Raka terus merasa dihantui oleh sosok pendaki tanpa bayangan itu. Meski dia tidak melihatnya lagi, perasaan bahwa mereka sedang diawasi tidak pernah hilang. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada yang menahan mereka untuk tidak meninggalkan gunung ini. Namun, Raka dan teman-temannya tahu bahwa mereka harus terus berjalan, meski rasa takut terus menghantui setiap langkah mereka. Mereka semakin mendekati titik akhir pendakian, di mana jalan setapak mulai melandai dan pepohonan semakin jarang. Perasaan lega mulai muncul di hati mereka, namun juga disertai rasa waspada yang tak kunjung hilang. Mereka tahu bahwa pendakian ini telah membawa mereka ke dalam situasi yang tak terduga dan menakutkan. Saat matahari mulai turun ke ufuk barat,
mereka tiba di sebuah area terbuka yang luas, tempat terakhir sebelum mereka kembali ke jalur yang lebih ramai. Di tempat ini, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak, mengumpulkan tenaga sebelum turun ke desa terdekat. Raka yang sedang duduk di sebuah batu besar, memperhatikan sekelilingnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, di sudut matanya, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di seberang lapangan terbuka itu, tepat di tepi hutan, dia melihat sosok pendaki tanpa bayangan itu lagi. Sosok itu berdiri di sana, menatap lurus ke arah mereka. Tanpa ragu, Raka segera memberitahu yang lain. Mereka semua melihat ke arah yang ditunjuk Raka, dan kali ini tak ada yang meragukan apa yang mereka lihat. Sosok itu ada di sana, tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan yang tak terlukiskan. "Ini sudah terlalu jauh," bisik Gita, suaranya bergetar. "Kita harus pergi sekarang juga." Tanpa menunggu lebih lama, mereka semua berdiri dan mulai berjalan menjauh dari sosok itu. Namun, saat mereka bergerak, sosok itu juga mulai berjalan, mengikuti mereka dengan langkah-langkah yang tenang namun pasti. Raka merasa ketakutan memuncak di dalam dirinya. Mereka berjalan semakin cepat, tapi sosok itu terus mengikuti, tak pernah lebih cepat, namun juga tak pernah tertinggal. Saat mereka hampir mencapai ujung jalur, sosok itu tiba-tiba berhenti, hanya beberapa meter dari tempat mereka berada. Mereka juga berhenti, terlalu takut untuk melangkah lebih jauh. "Wira," dengan suara yang gemetar, berteriak ke arah sosok itu, "Apa yang kamu mau?" Namun, tidak ada jawaban. Sosok itu tetap berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan kosong. Wira melangkah maju dengan keberanian yang dipaksakan, mencoba mendekati sosok itu. Tapi sebelum dia bisa mengambil langkah lebih jauh, Raka menariknya kembali. "Jangan, Wai. Kita tidak tahu siapa atau apa itu," katanya dengan nada serius. Mereka semua berdiri tegang, tak tahu harus berbuat apa. Sosok itu tampak tidak berniat untuk mendekat, namun juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu yang tidak mereka pahami. Kabut tipis mulai turun lagi, perlahan menyelimuti tempat mereka berdiri. Dalam kabut yang semakin tebal, sosok itu mulai memudar, seperti menghilang ke dalam kabut, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Raka dan yang lain terdiam, tidak yakin dengan apa yang baru saja mereka alami. Apakah sosok itu benar-benar hilang? Atau hanya bersembunyi di balik kabut, menunggu kesempatan lain untuk muncul kembali? Mereka tidak ingin mencari tahu jawabannya. Dengan perasaan campur aduk antara lega dan ketakutan yang masih tersisa, mereka melanjutkan perjalanan turun. Langkah-langkah mereka dipercepat, ingin segera keluar dari hutan ini dan kembali ke tempat yang lebih aman. Namun, perasaan tidak nyaman masih menghantui, seolah-olah mereka meninggalkan sesuatu di belakang yang belum terselesaikan. Saat mereka akhirnya mencapai desa terdekat, hari sudah menjelang senja. Penduduk desa yang ramah menyambut mereka, menawarkan tempat beristirahat dan makanan hangat. Namun, meskipun berada di tempat yang lebih aman, bayangan sosok pendaki tanpa bayangan itu masih tertanam kuat di benak mereka. Raka merenung dalam diam, duduk di teras rumah salah satu warga desa. Dia berpikir tentang semua yang telah mereka alami di gunung, mencoba mencari penjelasan logis, namun tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Dia tahu bahwa pengalaman ini akan terus menghantui mereka semua, terutama dia yang pertama kali melihat sosok misterius itu. Keesokan paginya, suasana desa tampak tenang dan damai, jauh berbeda dengan ketegangan yang mereka rasakan di gunung. Raka dan teman-temannya bersiap-siap untuk pulang, dengan perasaan lega bahwa semua sudah berakhir.
Namun, dalam hati kecil mereka, mereka tahu bahwa pengalaman ini tidak akan mudah dilupakan. Saat mereka berpamitan dengan penduduk desa, Pak Suryo, yang juga turun dari gunung bersama mereka, menghampiri Raka. Saya dengar dari warga di sini, ada beberapa pendaki yang pernah mengalami hal serupa dengan kalian, katanya. Mereka juga melihat sosok misterius di gunung ini, dan kebanyakan dari mereka tidak pernah kembali ke gunung ini lagi setelah kejadian itu. Raka mengangguk, merasa bahwa itu mungkin keputusan yang bijaksana. Pak Suryo kemudian menambahkan, gunung ini memiliki banyak misteri yang tidak bisa kita pahami. Yang terbaik adalah menghormati alam dan penghuninya, siapapun atau apapun mereka. Perjalanan pulang mereka diwarnai dengan keheningan. Setiap dari mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing, merenungi apa yang telah terjadi. Raka tidak bisa menghilangkan bayangan sosok pendaki tanpa bayangan itu dari pikirannya. Meski dia berusaha keras untuk tidak terlalu memikirkannya, perasaan bahwa sesuatu telah mengikuti mereka dari gunung tetap ada. Sesampainya di rumah, Raka mencoba kembali ke rutinitasnya sehari-hari. Namun, malam-malamnya sering terganggu oleh mimpi buruk tentang sosok pendaki itu. Setiap kali dia memejamkan mata, dia bisa melihat sosok itu berdiri di kejauhan, menatapnya dengan tatapan kosong. Raka akhirnya memutuskan untuk tidak pernah kembali ke Gunung Argopuro, tidak peduli seberapa indah dan menantangnya jalur pendakian di sana. Pengalaman ini menjadi pengingat bagi Raka dan teman-temannya bahwa alam memiliki kekuatan dan misteri yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Meskipun cerita ini hanya diketahui oleh segelintir orang, itu tetap menjadi rahasia kelam yang mereka simpan bersama. Setiap kali mereka bertemu dan membicarakan pengalaman pendakian mereka, ada satu momen yang selalu mereka hindari untuk dibicarakan, momen ketika mereka bertemu dengan pendaki tanpa bayangan. Sosok itu mungkin telah menghilang, tetapi ingatannya akan terus hidup di dalam diri mereka, sebagai pengingat akan misteri yang tak terjelaskan di gunung yang mereka daki. Cerita pun selesai. Terima kasih banyak buat sahabat Kedai Horor yang sudah setia mendengarkan kami bercerita. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.